Alhamdulillah sudah bulan Februari kita ketemu lagi di Lawat Lab Iya. Hijau. Sebelum iya. kuliah nih, sebelum kuliah kan Ah, harus. ah, ah. Ya, mumpung kuliah belum mulai ya. Iya. Saat ini yang rame ini kayaknya tentang pagar laut ya. Itu kan terkait Iya. kan dengan bidang keilmuan kita. Betul. Saya kira sudah selesai. Tambah ramai Bu, kalau lihat media itu wah, makin kemana-mana itu beritanya. Dan katanya masih lama itu. Oh iya ya, tapi saya nggak begitu ngikutin itu ya. Intinya tuh gini Mas, karena ditemukan ada pagar laut kan, tapi nggak jelas penggunaannya buat apa gitu, maka orang jadi misterius dianggap gitu. Emang ketahuan gitu ya Mas ya? Iya, itu kan waktu itu ketahuannya itu nelayan itu merasa kayak terganggu gitu, jadi nggak bisa melaut. Oke, karena menghalang ya. Tidak hanya ada pagar laut itu, tapi ada sertifikat. Oh, gimana itu ya? Iya, itu jadi sertifikat ini kan aneh kan? Kok bisa di laut tapi ada sertifikat gitu. Mungkin bisa ditunjukkan ya petanya ya. Saya akan tunjukin ini ya, Indonesia itu kan sebenarnya Indonesia ini negara kepulauan kan. Artinya kan biru itu perairan kepulauan. Perairan kepulauan ya betul. Betul kan? Kalau kita zoom, ini Jawa, itu di Banten tuh. Di Bantennya di agak utara, ini di Tangerang kabupatennya. Nah, lokasinya di situ tuh. Kalau di zoom itu tuh Pak Wasit. Jadi ini kan artinya di perairan kepulauan kan. Emang boleh ya? Kalau menurut hukum internasional nggak boleh Mas. Memang itu kayak kedaulatan ya saya lihat di sini ya. Itu kedaulatan penuh memang dia. Tapi disertifikatkan boleh nggak? Nggak bisa. Tapi itu saya kasih pengecualian ya. Pengecualian itu maksudnya ada sih sesuatu. Mungkin misalnya yang kayak seperti kita kan ada tuh yang suku di kita yang memang Bajo. Tinggalnya di Betul. apakah mereka juga tidak memiliki sertifikat ya? Kan Karena jadi nggak mereka adil dong tinggalnya. kalau begitu kan. Nah ternyata itu dikecualikan Mas. Nggak boleh nih dikecualikan. Jadi kaitannya sama masyarakat adat gitu. Betul. Kalau masyarakat adat dia udah kelihatan benar-benar tinggal di situ. Udah lama. Nggak adil dong, masa nggak dikasih. Nah, maka tahun 2022 itu Pak Menteri waktu itu ngasih sertifikat ke masyarakat Bajo itu. Intinya untuk memperkuat ya. Tapi kan nggak sama ya konteksnya dengan yang di Tangerang. Betul. Itu dia yang mau kita bilang. Jadi artinya gini, jangan sampai nanti itu suku Bajo aja dikasih sertifikat kok. Ini boleh dong, jangan sampai begitu gitu maksudnya. Nah, konteksnya kalau di sini gimana? Terus ini artinya kan kalau kita mengacu ke itu tadi, itu kan perairan kepulauan. Berarti nggak ada sertifikat nih saya buat di sini. Tapi pengecualiannya harus kita pahami juga. Jangan sampai nanti di Gebiah-Uyah nggak boleh, sehingga nanti masyarakat adat pun jadi rugi. Itu sih saya kira itu penting untuk dinyatakan gitu. Nah kemarin kayak Pak Trias ingat nggak di grup itu? Jangan sampai kita bilang pokoknya nggak boleh, nggak bisa gitu. Harus tetap ada pengecualiannya gitu. Tapi jangan sampai pengecualian itu digunakan untuk membenarkan yang kejadian di Tangerang. Ini berarti negara hadir. Nah, betul, ini negara hadir melindungi masyarakat. Memang negara harus bisa memperkuat masyarakat adat yang sudah bertahun-tahun mereka tinggal di sana, beranak cucu di sana. Harus kita lihat dua kasus ini berbeda. Jangan sampai ini digunakan untuk membenarkan yang ini. Ini kalau kita runtut dulu masalahnya ya. Pertama, kan ada daerah di situ. Tangerang itu pasti dibagi menjadi kecamatan desa. Tiba-tiba ada pagar laut kan gitu kan. Nah, yang isu pertama nih Pak Basit, ada sertifikasi tadi kita udah bilang. Dan tidak hanya di darat, tapi di laut juga. Gitu. Kalau di darat masih make sense ya. Masih make sense gitu kan. Yang lain apa usahanya? Di kawasan yang ada pagar laut itu, ada yang bilang dulu itu katanya daratan. Menarik ini ya. Ini bisa diteliti nggak ya kebenarannya dulu seperti apa atau saat ini perkembangannya bagaimana? Di bidang kita kan sangat bisa nih ya, pakai cerita satu multitemporal ya. Betul. Nah itu nanti kita lihat itu Mas. Selain itu apa lagi? Selain itu gini, jadi desa itu pernah mengajukan perubahan batas wilayah kayak gini. Oh, dari desa ya? Dari desa ngajukan dia. Mereka ngajukan, kan kalau saya duga ya harapannya mungkin begitu nanti disepakati itu pengajuan perubahan batas wilayah itu, berarti kan ini dianggap daratan. Darat. Sehingga jadi alasan untuk mereklamasi gitu. Ini dugaan gitu ya, berdasarkan apa yang terjadi. Maka dari tiga hal ini ada sertifikasi, adanya klaim bahwa itu dulu darat, dan adanya perubahan batas wilayah, itu usaha secara sistematis untuk mengatakan ini mengubah status laut ini jadi darat. Makanya kalau orang duga ini pengen reklamasi ya, wajar orang menduga begitu. Tapi kan masalahnya gini ya, masalahnya sertifikat itu kan ranahnya BPN kan. Nah, gimana ini BPN merespon itu? Gini, jadi Pak Menteri ya, Pak Menteri itu menurut saya ya beliau itu langkahnya cukup benar sih udah. Jadi yang sertifikat di laut ini dibatalkan. Semua dibatalin 200 berapa gitu. Semuanya langsung dibatalkan gitu? Yang dia bilang gini, yang di laut dibatalkan. Oke, artinya nggak semuanya itu langsung tiba-tiba dibatalkan semuanya ya. Tapi kan menariknya ini berarti kan beliau harus membedakan
mana laut mana Ya, yang nyatanya darat. laut dan mana yang darat aslinya ya. gitu Ah. gitu kan. Hmm. Nah, kalau dari sini yang paling penting dulu, Pak Menteri pakai peta apa, Pak, untuk membedakan mana laut mana Iya, daratan betul. ini. Nah, ternyata yang dipakai itu petanya, betul, peta BEG yang dipakai, Mas. Secara teori paling tidak kita harus tahu nih apakah peta yang dipakai untuk mengkonfirmasi sekarang itu dengan peta yang dipakai dulu ketika bikin sertifikat. Sama nggak referensinya kan? Itu paling nggak gitulah. Kan gas pantai itu bisa aja lebih ke daratan atau lebih ke lautan kan? Ini kalau ilustrasinya kayak gini nih. Yang kiri itu tampak atas ya, pulau. Yang kanan tuh tampak samping gitu kan. Itu kan ada referensi air laut tuh. Itu yang kanan tuh kita pakai MSL ya, apa permukaan laut rata-rata lah. Nah, jadi kalau segitu airnya berarti kan kelihatan segitu pulaunya. Tapi kan air itu kita tahu tidak diam kan. Dia bisa naik. Nah, kalau pasang berarti mengecil dong daratannya. Kan gitu. Nah, atau kalau dia misalnya kita pakai yang paling surut, membesar. Yang dipakai oleh BEG sekarang dengan yang dipakai dulu ketika bikin sertifikat, sama nggak? Itu aja masalahnya. Bukan masalah salah benar sih salah. Tapi ngomong-ngomong ya, saya pernah dengar nih kalau ruang laut itu kan memang bisa dimanfaatkan itu ya. Ada nggak ya peraturannya kayak gitu itu? Mas Andi tahu nggak? Ada Mas. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007. Ini tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Banyak yang pakai ini memang Mas di diskusi ini. Karena undang-undang ini memang memungkinkan individu badan hukum komunitas adat mengelola laut. Namanya HP3 tuh. Hak pengusahaan perairan pesisir gitu. Jadi kalau kita visualkan ya, ini seakan-akan memang gitu. Laut itu boleh dikapling-kapling. Gitu. Jadi bisa ya dikapling-kapling kayak gitu ya? Gitu kan? Seakan-akan menurut undang-undang itu. Terus kalau kita detailkan lagi nih Mas, apa saja yang boleh dikelola? Permukaan laut, kolom air, dasar laut, permukaan dasar laut ada. Terus siapa yang boleh diberikan? Individu boleh, badan hukum boleh, masyarakat adat boleh. Masa berlakunya 20 tahun dan seterusnya gitu. Jadi dari sini nih kalau kita ngeliat ini aja, berarti bisa dong. Gitu kan? Jadinya kan kesan gitu. HP3 ini masih valid nggak? Saya pernah baca itu nggak? Nah, itu dia, persis. Jadi benar ini itu sudah dibawa ke MK. Oh, iya, MK pernah. ya. Saya pernah waktu ngajar juga, kayaknya udah pernah dia. Dan kesimpulannya MK batalin. Batalnya gitu. Menarik itu ya. Kalau saya pernah ngajar pas itu. Artinya kan gini, jangan sampai kalau orang kesannya mengutip pasal detail gitu, kita harus tahu ini hukum yang masih berlaku apa enggak gitu. Ini sekarang udah diganti Mas dengan Undang-Undang Nomor 1 2014. Jadi kurang lebih isinya sama atau beda jauh gitu Mas? Intinya itu intinya gini tidak bisa diklaim individu. Kemudian pemanfaatannya melalui izin sementara, jadi bukan kayak tadi pemilikan atau HGB. HP3 tadi kan memang sempat dibawa ke MK. Tapi mungkin ada konten-konten yang masih bertahan, yang dia masih memang itulah seharusnya seperti itu. Ada nggak gitu? Kalau yang lain iya. Tapi khusus untuk HP3 yang kita bahas sekarang itu benar-benar dihapus. Waktu itu Pak Mahfud Mas. Ketua MK-nya. Jadi makanya beliau kan sekarang agak kenceng tuh. Beliau tahu betul ini dibatalin. Betul ya. Saya ingat itu. Gitu. Nah, tadi kan Bu Leni tanya tuh, kapan sih itu dibangun kan? Iya. Nah, ini kita dibantu oleh Mas Calvin. Itu dia pakai ini. Identifikasi citra ya. Sentinel. Oke. Itu yang resolusi spasialnya 10 meteran ya. Sama dia tiap 5 hari direkam. Jadi cukuplah untuk mengamati perubahan. Nah, kalau kita ke sini, ini kita kan sekarang pengen tahu sejak kapan pagar laut itu dibangun. Dengan menggunakan citra ini Calvin yang bantu, dia bisa tunjuk ini. Sejak Juni 2024 dicek, ternyata sudah ada sekitar 6,9 kilo. Tambahan, kemarin saya iseng-iseng ngecek di di Planetscope ya. Nah, itu sejak 2023 akhir itu sudah ada ya. Jadi pagar yang ini ditambah lagi yang sisi yang itu ada Tanjung yang nonjol itu. Nah, itu sudah ada pagar di situ. Oke, jadi kemungkinan memang dari sebelum itu sudah ada. Kita memang nggak bisa konfirmasi. Saya mungkin bisa bilang gini. Mungkin kita sering ke Jakarta kan. Ketika mau landing ngelihat ke barat, sudah ada itu garis-garis itu. Saya nggak pernah. Saya pikir itu milik nelayan untuk apa gitu ya. Kondisi ini. Kalau saya ngecek lagi di Planetscope ya, kebetulan kan bisa mengakses harian itu. Ya, kondisi yang paling maksimal itu terbangun itu semuanya. Karena setelah itu kan terus kemudian banyak yang hilang. Kalau dilihat diamati dari citra planet itu ya, yang harian dia capturingnya. Nah itu sampai dengan Oktober 2024. Jadi 2024 Oktober itu yang paling barat itu sudah penuh.
Bahkan sudah bentuk muter itu. Ya, ini untuk Calvin juga pakai itu dia. Nanti kita bisa ini ya, bisa bandingin Mas ya. Kalau ini bulan Juli nambah segitu. Kemudian Agustus dia cek nambah segitu. September juga dia cek nambah segitu. Sampai kemudian sampai akhirnya di Oktober gitu. Ya, Oktober maksimal. Jadi intinya nih citra satelit bidang ilmu kita nih bisa dipakai untuk mengamati perubahan pembangunan itu gitu. Oke, jadi ini nampak jelas ya pembangunannya, progresnya itu kalau kita ngamati kayak gini ya, multitemporal dengan satelit yang dia capturingnya per 5 hari itu kita bisa ngamati langsung ya. Tadi kan katanya ini ada yang bilang di kawasan itu dipagari, tapi dulunya sebenarnya daratan. Nah ini perlu dibuktikan ini. Kan istilah dulu itu sendiri relatif ya. Lihat nggak itu yang ada meme itu yang 70 juta tahun lalu gitu. Ada menyatu. Menurut informasi kan ada yang klaim 70-an, ada yang klaim 80-an. Nah, ini saya minta Calvin juga untuk ngecek ke belakang. Nah, ini yang dia kalau yang 70-an itu kan available lensa. Betul. Ya, betul. Nah, agak kasar, tapi ya, tetap 30 meter resolusi. Ya, tetap lah bisa lah kalau kan betul. pagarnya itu kan melebihi resolusi spasial. 200-an. Iya, jadi citra satelit yang resolusi boleh lah, 30 masih valid. Saya minta dia untuk ngecek, ternyata dicek citra satelit yang tahun 76 begini nih. Nah, jadi dibandingkan dengan 76 itu masih jauh kan? Iya. Bibir pantainya gitu loh Mas. Iya. Juli 78 nih, saya baru lahir ini. Ini juga jauh juga. Sama 82. Kenapa 82 kita cek? Karena katanya pernah sertifikat itu, kalau nggak salah ya ada yang keluar tahun 82. Mungkin kalaupun dulu memang ini terjadi perubahan garis pantai, tapi ya nggak se-ekstrim itu juga. Gitu. Itu jaraknya berapa ya dari, maksudnya jarak 200-an dari... kalau 200-an meter. Iya, abrasi akresi itu sangat mungkin terjadi gitu kan, tapi ya nggak sejauh-jauh itu juga gitu ya. Kalau yang kemarin saya simak itu ada orang daerah, maksud pengacara ya, atau aktivis apa, pernah terjadi pengerukan pasir besar-besaran. Nah itulah yang dikatakan abrasi, tapi ya nggak, maksudnya lokal lah itu nggak akan sampai. Oh iya. Sepanjang itulah ya Pak ya. Jadi gitu sehingga kemudian mengarah pada semi kesimpulan lah gitu ya. Pertama, perubahan garis pantai itu nggak signifikan, maksudnya untuk bisa untuk mengatakan ya dulu daratan. Kita berani debat itu ya. Berani debat lah untuk itu gitu. Sehingga kesimpulan kita paling tidak dari riset ini, kawasan dengan pagar bambu itu memang selalu merupakan lautan sejak tahun 76 paling. Tidak pernah ada daratan. Tetap orang nanya sekarang, kok bisa ada sertifikat? Nah ini panjang ceritanya nih kan. Jadi bukan kita nih yang harus membahas ini, mungkin nanti di lab sebelah. Lab sebelah. Lab sebelah, lab kadastral.